application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kubu Ganjar Mahfud alias kubu 03 yang akhirnya nanti tidak bisa lagi mengajukan calon gubernur maupun calon presiden di pemilu 5 tahun mendatang, atau yang cagup ini di pilkada berikutnya nih sebentar lagi. Kenapa? Nah, makanya tonton sampai habis supaya Anda ngerti kenapa nggak bisa. Apakah itu sebagai hukuman atau karma, ya kita lihat nanti. Tapi sebelum saya bahas itu secara detail ya, saya akan memperlihatkan beberapa video dan berita yang ringan dan yang lucu mengenai perkembangan terakhir atas Hasto maupun gugatan ke MK. Yuk kita lihat video pertama ini dari Sulvan Lindan ya. Oke. Video ini menurut saya sangat-sangat menarik ya mengenai Hasto. Koalisi Hasto itu tidak menjadi ukuran lagi, tidak menjadi indikator lagi. Orang sekarang hanya tinggal menunggu Ibu Mega. Sekjen loh, masa nggak jadi ukuran? Apapun gimana, jabatannya, kita di dalam politik ini jangan melihat posisi. Bisa saja wakil sekjen kalau diberikan ibu wewenang otoritas yang lebih besar, dia lebih dipercaya orang, gitu loh. Otoritasnya kan ada di Ibu Mega. Siapa Ibu Mega kasih? Nah sekarang Hasto ngomong begini, ini sudah loss of control. Nggak ada lagi urusan. Kalau dulu kan mungkin Bu saya mau ngomong ini. Ibu oke. Sekarang nggak ada, lu ngomong aja sendiri. Apa yang bisa kamu omongin, kamu pertanggungjawabkanlah apa yang kamu sudah lakukan, kan gitu. Nah sekarang Hasto bertanggung jawab, artinya dia tidak melarikan diri juga, positif juga. Dia mau bertanggung jawab terhadap situasi ini. Ya kalau nggak bertanggung jawab apa yang harus dia lakukan? Ya nggak ada, itu satu-satunya. Statement yang terakhir menarik. Kalau Hasto tidak bertanggung jawab bagaimana? Ya nggak bisa, itu satu-satunya, kata Sulvan Lindan. Jadi begini, statement Hasto dari PDIP itu tidak bisa lagi dipercaya lah gitu, tidak bisa lagi menjadi patokan bagi masyarakat. Karena ngomongannya ngaco semua. Misalnya kasus Harun Masiku yang mana sebelumnya kalau kita lihat berita-berita, dia ada terlibat di dalamnya, dia bilang itu dipakai untuk menyandra dia. Kemudian ada kecurangan di sistem IT KPU, ada algoritma yang mengunci suara Ganjar Mahfud tidak lebih dari 17%. Dan masih banyak lagi. Kemudian bully-buliannya kepada Pak Jokowi dan keluarganya dan seterusnya. Maka di sini dikatakan statement Hasto tidak bisa menjadi patokan bagi masyarakat, dan saya setuju. Nah, ada lagi video kedua, ini dari Mr. Kodari, Mr. Q ya. Ya mengenai terakhir ini, yuk kita dengarkan juga ini statement dari Mr. Kodari. Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bilang, kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental. Iya. Misalnya dimasukkan suatu algoritma untuk ngelok perolehan Ganjar itu hanya maksimum 17%. Nah. Iya. Ya itu kan imajinasi lagi. Imajinasi. Sebenarnya bukan imajinasi ya. Menurut saya sih ilusi. Masa Mas Hasto dokter Level Mas Universitas Hasto Pertahanan, loh. masa imajinasi Nah itu gimana? saya juga heran di Sekjen partai ruling party. Jadi ada dua penjelasan sih begini. Kalau penjelasan psikologi ya, orang mau pendidikannya apapun, ketika antara harapan dengan realita itu tidak ketemu, harapan dan realita tidak ketemu, itu reaksinya bisa sangat beragam loh. Reaksi yang generiknya adalah penyangkalan. Semua pasti menyangkal, mau pendidikan apapun juga, kalau harapan dengan realita nggak sama. Tapi ada juga yang setelah penyangkalan itu kemudian akhirnya come to terms, istilahnya kan gitu kan, akhirnya bisa menerima gitu. Jadi acceptance, dia akan pasrah. Tetapi ada juga yang terus denial, terus menyangkal itu. Termasuk juga misalnya marah-marah, misalnya gitu. Kan saya udah ngalamin juga yang marah-marah dengan
harapan dengan realita yang nggak ketemu itu kan gitu. Ada teman saya itu inisial RH di kolom komentar silakan marah-marah sama saya dia. Kalau dalam psikologi itu, kalau orang itu bahkan antara harapan dengan kenyataannya betul-betul nggak bisa dia sambungkan, dia putus hubungan dengan realitas. Nah itu ya fenomena yang oleh masyarakat disebut sebagai titik-titik itu. Silakan kolom komentar itu. Menarik ya. Di situ juga dia bilang inisial RH ya. Saya tebak itu Refli Harun ya, yang pendukung kubu 01. Jadi ketika harapan dan realita tidak nyambung ya, mau orangnya doktor seperti Hasto ya bisa begitu, menyangkal begini, menciptakan ilusi, halusinasi dan seterusnya. Menarik ya. Oke, nah sekarang kita lihat sebuah berita dari Liputan 6. Ini ya cepet-cepet aja ya, ringan dan yang lucu ya. Akhirnya setelah kubu 01 mendaftarkan gugatan ke MK soal Pilpres, TPN Ganjar Mahfud juga mendaftarkan gugatannya ke MK ya. Di sini Liputan 6 memberitakan bahwa TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan gugatannya ke MK, minta Prabowo Gibran dikualifikasi. Yuk kita dengerin videonya, alasannya apa ya supaya dikualifikasi. Video ini juga menarik dan lucu. Yuk kita dengarkan. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya ingin memberikan semacam apa ya, indikasi. Ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memerintahkan KPU untuk mengadminister menyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Sebagai informasi, sebelum Pak Todung Mulya Lubis menjadi kuasa hukum di TPN Ganjar Mahfud, dia adalah salah satu orang yang saya kagumi. Tapi kenapa ya begitu Pak Todung Mulya Lubis masuk ke kubu 03, sepertinya dia bicaranya bukan seperti ahli hukum. Mohon maaf Pak Todung ya. Jadi dia bilang apa? Dia minta didiskualifikasi Prabowo Gibran karena keputusan MK itu tidak beretika dan segala macam. Pak Todung, Anda kan ahli hukum, Anda tahu keputusan MK itu final dan mengikat, dan sampai sekarang keputusan itu tidak bisa dibatalkan. Kalau soal etika dan segala macam itu Anwar Usman ya sudah sudah kena sanksi, itu urusan lain. Tapi keputusan itu sampai sekarang menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dibatalkan. Bagaimana Anda bisa bilang minta didiskualifikasi Prabowo Gibran dan minta pemilu diulang? Memangnya uangnya dari Anda semua? Ya nggak mungkin lah ya. Jadi ini mengada-ngada menurut saya ya. Nggak bisa menerima kekalahan. Dia nggak mengajukan bukti-bukti terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak. Kubu 01 pun sama ya, tapi saya nggak lagi bahas kubu 01. Oke? Ini seru nih kubu 03. Nah, baru-baru ini ada berita dari Tribun dan saya setuju nih. Dikatakan di sini tak berhenti di Pilpres, diprediksi kubu 01, 02, dan 03 akan bertarung lagi di Pilkada 2024 dan itu hampir pasti. Karena begini loh, ada beberapa pengamat politik yang sudah memberikan pendapatnya dan saya sih relatif setuju ya bahwa nanti koalisi ini akan berkelanjutan di pilkada ya. Kubu 01 nanti akan mengusung jagoannya, mungkin saja Anies dimajukan lagi walaupun Nasdem bilang akan kemungkinan dia akan majukan Saroni, dia mungkin nggak lirik lagi Anies Baswedan. Nah, kubu 02, wah banyak calon-calonnya juga untuk pilkada ya. Nah, tapi kubu 03 Ganjar Mahfud ya, kalaupun dia mau bertarung, dia tidak bisa mengajukan ya calon kepala daerah.
dalam hal ini Cagup dan Cawagup. Kenapa? Ini dia menarik ya. Ini dia nih, kita kan juga di Tribun. Kubu 01 dan 02 bisa ajukan jagoannya di pilkada nanti, misalnya di Cagup DKI. Tapi kubu Ganjar Mahfud cuma gigit jari. Kenapa? Gini deh. Ini benar-benar sangat menarik. Jadi penjelasannya, ketika pengumuman KPU itu selesai ya, sudah dapat dihitung jumlah perolehan kursi. Misalnya kita ngomong dulu DPRD ya. Dulu di DPRD PDIP itu merajai. Di DPR pun PDIP merajai. Sehingga baik di DPRD maupun di DPR PDIP mendapatkan kursi ketua ya. Nah, syarat untuk mengusung Cagup maupun Capres itu sama. Kalau Cagup, maka gabungan partai politik harus punya 20% kursi atau 25% suara. Begitu juga untuk Capres ya, harus punya 20% kursi atau 25% suara. Maka dari itu, ketika Pilpres kali ini, PDIP tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun, dia bisa mengajukan Capresnya dan Cawapresnya. Oke? Karena jumlah kursinya 20% di DPR. Di DPRD pun tanpa dia berkoalisi sama siapapun, dia bisa sendirian mengajukan calonnya. Oke. Nah, sekarang dari hasil perhitungan suara, perolehan kursi di PDIP mengalami penurunan drastis ya, sementara P3 stagnan. Perindo naik tapi tidak signifikan di DPRD DKI katanya ya. Jumlah kursi PDIP yang tadi anjlok, sebelumnya kan dia punya 25 kursi ya, dan mendapatkan kursi ketua. Tapi pada pemilu 2024 ini kursinya itu terjun bebas ke 15, hilang 10 kursi di DPRD. Kasihan ya, hilang 10 kursi. Nah, partai politik yang lain seperti P3 dan Perindo karena stuck ya, masing-masing satu-satu gitu ya. Jadi total cuma 17 kursi atau cuma 16% dari total kursi DPRD Jakarta. Nah, di daerah-daerah lain belum ada datanya. Kita ngomong yang Cagup DKI aja deh ya. Nggak bisa dia. Dia harus berkoalisi gitu maksudnya dengan partai lain. Dia mau tarik siapa? Mau narik PKS. PKS kan ada di kubu 01. Kalau PKS mau, mungkin dia baru bisa. Kalau nggak mau, ya sendirian dia. Dia mau tarik PAN, mau tarik Golkar. Kalau nggak mau, nggak bisa dia mengajukan Cagup DKI. Kasihan kan? Kasihan. Kemudian dia juga tidak bisa nanti di pemilu 2029 mengajukan Capres dan Cawapres. Ya, kalau tetap 4 ini. Kenapa? Jumlah kursi PDIP turun juga di DPR. Tidak 20% lebih ya, seperti yang sekarang. P3 tidak dapat kursi sama sekali, keluar dia mental dari Senayan. Hanura dan Perindo tidak dapat kursi di DPR. Artinya PDIP kalau sendirian nggak bisa mencalonkan Capres nanti di tahun 2029. Untuk itu dia harus gandeng, mau itu PKB, mau itu Nasdem. Tapi kalau PKB, Nasdem, dan PKS tetap mau jadi satu, nggak bisa PDIP mengusung Capres nanti di pemilu 2029 ya. Sedangkan kalau kubu 02 itu selalu solid ya, tidak bisa ditarik-tarik sama PDIP, maka nanti Capres pemilu tahun 2029 jangan-jangan calon Capres Cawapresnya cuma 2 dari kubu 01 dan 02 aja. 03 kalau nggak ada temennya nggak bisa dia mencalonkan, kecuali dia mau gabung sama 02 atau dengan 01. Memang enak? Nggak enak kan? Nah, jadi itulah kenapa kubu 03 dalam hal ini, karena perolehan kursinya merosot jauh, dalam hal ini PDIP lah ya, baik di DPRD maupun DPR, dia tidak bisa lagi tanda kutip jumawa seperti sekarang, bisa sendirian mengusung Cagup Cawagup di DKI, juga mengajukan Capres dan Cawapres ya, karena sendirian saja sudah lebih dari 20%. Sekarang jeblok walaupun masih tetap juara untuk di DPR ya.
Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.